Ada-ada saja sisi unik dan mengejutkan yang terkuak ketika selebriti lepas dari kesibukan syuting. Seperti yang terbingkai oleh kamera tim Hotshot ketika menengok keseharian Hardy Fadila jika sedang tidak menjalani syuting. Tak banyak yang tahu, jika tidak sedang melakoni syuting, rupanya Hardy hobi bermain dengan sederet burung-burung peliharaannya di rumah. Tak main-main, ada lebih dari 15 burung hias, mulai dari burung paruh bengkok alias burung kakak tua hingga burung lovebird. Semua berterbangan bebas di areal pekarangan rumah Hardy Fadila. Rupanya berbeda dengan penyuka burung lain, Hardy tidak suka mengurung burung kesayangannya dengan sangkar. Uniknya, meski tidak dikurung dalam sangkar, burung-burung peliharaan Hardy Fadila selalu tahu kemana jalan pulang dan kembali ke rumah Hardy meski tanpa disuruh ataupun diberi aba-aba khusus seperti berikut ini. Ada lagi yang lain di sini. Ini jenisnya Sankonur. Satu-satu saya kenalin. Ini namanya Sanko. Ya, berasal dari kata Sankonur. Sanko. Dan dia udah jinak. Jadi kalau dilepas ini nggak akan kabur sih, paling daerah-daerah sini doang kaburnya. Kita lepas. Tuh. Saking jinaknya. Iya bener, kayak tukang sulap gua. Tuh hilang, ada lagi. Ini burung yang paling bandel loh. Ini tipenya YSC, Yellow Sankonur. Dia masih satu keluarga, Sankonur juga. Tapi ini namanya Yellow Side Sankonur. Yellow Side Konur, sorry. Itu Sankonur, ini Yellow Side Konur. Ya, karena kalau dia terbang tuh ada pinggirannya tuh kuning. Itu namanya YSC. Jadi tiap pagi burungnya teriak-teriakan cuma minta dibukain pintu. Dibukain pintu udah pada terbang-terbangan di luar. Nanti kalau udah sore dia teriak-teriakan lagi minta dibukain pintu buat masuk gitu. Ya, Hardy Fadila dan belasan burung kesayangannya rupanya memiliki ikatan emosional tinggi yang membuat Hardy dan burung-burungnya mengerti isi hati Hardy meski tanpa harus berkata-kata. Buktinya ketika tiba waktunya Hardy Fadila memberi makan pada burung-burung peliharaannya, Hardy juga mengajak burung-burung mungil warna-warni cerah tersebut berbincang dan bercanda layaknya teman. Seolah-olah Hardy tidak pernah mengingat kalau Hardy membeli burung-burung mungil itu dengan harga mahal dan hanya menjadikan mereka teman akrab yang menghibur hati. Kita gigit-gigit. Yang ini, bukan yang itu, yang ini. Yang ini. Yang ini. Bukan, tuh jari. Sanko. Nah, ini mau kan? Ayo sini masuk. Di sini ada kakatua galah. Negara asalnya dari Australia. Itu yang pink itu tuh. Itu kakatua galah. Yang putih ini Indian ringneck. Dia bukan burung yang dilindungi. Semua yang gue piara di sini bukan burung yang dilindungi di Indonesia, jadi aman. Memang harganya ini bisa dibilang mahal, lebih mahal daripada anjing lah. Tapi kita lihat dari masa hidupnya dia. Anjing atau kucing berapa tahun hidupnya? Kalau burung ini di habitat aslinya itu bisa 60-70 tahun. Kalau di tangan manusia ya mungkin bisa 50 atau 60 tahun. Untuk masalah biaya perawatan sendiri, pakannya itu termasuk murah hitungannya. Kenapa saya bilang murah? Karena makanannya kuaci. Terus makanan utamanya itu sayur-sayuran. Yang kita tahu sendiri sayuran kita ibaratnya tidak mahal lah kalau untuk sayuran kayak sejenis jagung, terus sawi. Kebahagiaan memang tak bisa diukur dengan materi. Bisa jadi itu pula yang membuat Hardy Fadila sangat sayang kepada belasan burung mahal yang dibeli dan dipelihara di rumahnya. Dan mengejutkan, begitu sayangnya Hardy kepada burung-burung peliharaannya tersebut, Hardy sering mengajaknya berbicara akrab layaknya sahabat manusia. Bahkan Hardy rela jika kulitnya terkena luka cakar ataupun tersengat rasa sakit, terkena kuku-kuku tajam burung kesayangannya yang memang suka bermanja-manja seperti ini. Udah lu ngapain sih? Gila. Masalahnya kukunya belum pada digerinda, belum pada dipotong-potongin, jadi agak-agak tajam. Nih, kalau misalkan habis gendong dia tuh pasti tangannya begini merah semua.
Yang bermasalah justru produksi. Kalau kita lagi jalan syuting, kalau kita lagi jalan syuting, ditanya kan, itu tangan kenapa warna merah-merah habis megang burung. Ini gara-gara dia nih. Lu diam bisa nggak sih tuh? Bisa sakit aku badan gua. Gile. Bukan hanya sekedar hewan peliharaan, tapi lebih keluarga. Jadi kalau misalnya capek, kadang bisa diajak ngobrol. Mereka bisa ngedumel loh. Ya, bukan hanya sekedar hobi memelihara binatang, Hardi Fadilah memang senang menganggap belasan burung hias yang ada di rumahnya sebagai bagian dari keluarga. Bahkan Hardi senang membiasakan putri sulungnya Elea untuk mengikuti jejaknya, senang bercengkrama dengan belasan burung peliharaannya di rumah. Dan uniknya menciptakan insiden demi insiden lucu. Anak kecil itu harus dibiasain main di luar rumah. Kayak anak gue yang pertama, si Lea itu umurnya 2 tahun setengah, 2 tahun 7 bulan, 2 tahun 8 bulan. Dia harus di umur segitu harus dibiasain mainnya di luar rumah. Lebih aktif, terus ibaratnya untuk daya tangkap lah, kalau ibaratnya anak bocah tuh masa-masanya dia, masa pengen tahu ini itu. Nah, burung yang nemenin dia pada saat main di luar. Tapi kadang suka nangis juga. Kayak si Sanko tuh jahil. Anak gue rambutnya keriting, dipikir sarang kali. Jalan, bengik prok gitu. Itu tinggal anak gue pertama ketawa. Pipi Sanko di atas pala. Lama-lama nggak mau kemana-mana kan tuh burung kan. Pipi Sanko, pipi. Nangis. Ya Allah, kasihan anak gue.